Rabbi shrah li sadri. Jadi kesimpulan dari pembahasan malam Rabu yang sudah lewat. Yang pertama, pelopor Wahabi atau tokoh Wahabi bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Lahir di Najdi lebih kurang 70 km dari kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang. Di Najdi, tepatnya di satu daerah yang bernama Uyainah. Adapun tahun kelahirannya, ada beberapa ahli sejarah berpendapat, sebahagian daripada ahli sejarah mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab lahirnya tahun 1111 Hijriah atau 1696 Masehi. Meninggalnya tahun 1207 Hijriah. Pendapat lain mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah atau 1700 Masehi. Kemudian meninggalnya tahun 1206 Hijriah. Ada lagi pendapat lain mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1118 Hijriah atau tahun 1703 Masehi. Jadi semua pendapat ini sepakat bahwa umur Muhammad bin Abdul Wahab di atas 80 tahun. Sehingga ini menjadi salah satu penyebab berkembangnya paham Wahabi. Ada lagi satu permasalahan, ada poin penting yang belum kita sampaikan, yaitu Wahabi marah bila kita katakan kepada Wahabi itu Wahabi. Misalnya ada Wahabi, kemudian kita bilang kamu Wahabi, Wahabi itu marah. Kami bukan Wahabi, kami pengikut Nabi dan Nabi berdasarkan pemahaman salafus saleh. Akhirnya Wahabi ini nggak ada, karena Wahabi sendiri tidak berani mengakui bahwa dirinya Wahabi. Kenapa? Karena ada sejarah kelam, ada sejarah pertumpahan darah yang tercatat di dalam sejarah, itu dilakukan oleh Wahabi. Karena setiap orang yang divonis musyrik oleh mereka atau bid'ah oleh mereka, maka diberikan waktu untuk bertobat. Bila di dalam waktu tersebut tidak mau bertobat, maka halal darahnya. Dan ini tercatat di dalam sejarah. Karena malu dengan kejadian yang sudah pernah, maka Wahabi tidak mau bila dikatakan dengan Wahabi. Bahkan mereka memutar fakta, membalik sejarah. Mereka bilang begini, Wahabi itu bukan yang dibawa oleh Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Yang digawagana. Wahabi itu bukan akidah yang dibawa oleh Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi Wahabi itu satu aliran yang dibawa oleh Abdul Wahab bin Rustum Ar-Rasidi, yang mana
Abdul Wahab bin Rustum Ar-Rasibi adalah Khawarij, sementara kami bukan Khawarij. Nyonya Wahabi begah. Jadi pencuri memang tidak pernah pencuri itu mengakui bahwa dia pencuri, itu nggak pernah. Kalau dalam sejarah, dari dia ke Tirodro pencuri kata obat begah rajamun tapi. Padahal ada perbedaan. Ada perbedaan ini kita baca di dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun. Juz 2 halaman 98. Di ujungnya Ibnu Khaldun berkata, Abdul Wahab bin Rustum wakana minal Wahabiyah. Minal Wahbiyah. Jadi sekte yang dibawa oleh Abdul Wahab bin Rustum itu bukan Wahabi, Wahbi. Ini tersebut di dalam Tarikh Ibnu Khaldun juz 2. Bukan Wahabi. Ini Abdul Wahab bin Rustum Ar-Rasibi. Jadi kelahirannya sekitar tahun 200 sekian Hijriah. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab kelahirannya 111, 115, 108, 1011, 1015, 1018, jauh itu perbedaannya. Kemudian cara membacanya pun beda. Wahabi dengan Wahbi itu beda-beda. Jadi mereka ibalik, itu bukan kami yang dituduh. Kalau kami tidak ada memang aliran sesat, namanya bukan ada memang aliran sesat Wahabi dibawa oleh Abdul Wahab bin Rustum. Padahal bukan Wahabi, apa juga Wahbi, Wahbiyah. Yang nggak jelas kan? Nah. Ini lanjutkan pembahasan. Salah satu tanda-tanda daripada Wahabi, ciri-ciri orang itu sudah mengikuti sekte Wahabi yang sudah kita bahas, bahwa mereka memvonis orang di luar mereka dengan bid'ah, syirik. Malam ini kita bahas pengertian bid'ah. Bid'ah itu sebenarnya bagaimana? Maulid Nabi bid'ah, tawasul bid'ah, tafaul bid'ah, tahlil bid'ah, ngaji di kubur bid'ah, turun tanah anak bid'ah, beranak-anak tanpa turun tanah itu sunnah. Mungkin ya bawahnya. Nah, sekarang ini kita bahas tentang bid'ah. Nyon tinggal begaget, tinggal itu tuh bid'ah hana bantahan. Hadis yang berbicara tentang bid'ah ini banyak. Di antaranya hadis daripada Irbad bin Sariyah. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Di antaranya Ibnu Hibban, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Ini kita ambil satu hadis di antara sekian hadis yang berbicara tentang bid'ah. Sallabina Rasulullah salata subhi. Pada suatu hari, Irbad bercerita, pada suatu hari kami sembahyang subuh berjamaah dengan Rasulullah. Fawa'adana mau'idatan baligha. Setelah salat subuh, Rasulullah berpaling kepada kami para jamaah. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada kami. Nasihat yang luar biasa. Darakat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Yang mana nasihat tersebut bisa meneteskan air mata dan bisa
membawa kegoncangan di dalam hati. Faqila, maka kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi'. Kayaknya ini nasihat yang terakhir darimu ya Rasulullah. Fa'ausina, maka berpesanlah, berwasiatlah kepada kami. Kemudian Rasulullah bersabda di dalam riwayat ini, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wahai para sahabatku, dengarlah dan ikutilah apa yang disampaikan oleh pemimpinmu, oleh rajamu, oleh presidenmu. Wa in kana abdan habsyian, walau pemimpinmu itu dari golongan terendah dari masyarakat, dari kasta terendah. Abdan itu budak, habsyian kulit hitam, artinya dari garis keturunannya tidak mulia, yaitu budak. Kemudian dari sisi bentuknya, sifatnya pun jelek, yaitu habsyian ini kulitnya berwarna hitam kelam. Itu apa artinya? Artinya selama yang diperintahkan oleh pemimpin itu tidak berlawanan dengan syariat, walaupun pemimpin itu dari kasta terendah, dari nasab yang paling rendah, wajib kita dengar dan kita patuhi. Itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua dari Rasulullah, fa innahu may ya'ishu minkum. Siapa saja yang hidup setelahku, siapa saja dari kamu ini yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka kamu pasti akan melihat terjadinya perbedaan yang sangat luar biasa, terjadinya perpecahan yang mengatasnamakan Islam. Maka ketika itu pesan Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, maka berpeganglah dengan sunnahku. Arti sunnah di sini jalan, tariqah. Arti jalan, arahan, petunjuk agama yang telah kusampaikan kepadamu, baik itu melalui Al-Quran maupun melalui hadis. Kalau memang dalam Al-Quran dan dalam hadis tidak ada wasunnati al-khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina, dan berpegang teguhlah kamu kepada para khalifahku yang keempat. Khalifah yang mereka lempang rasyidin, lempang, yaitu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Al-Mahdiyina, mereka itu menjadi petunjuk bagi kamu. Addu 'alaiha bin nawajis, maka berpegang teguhlah, gigitlah apa saja yang disampaikan oleh mereka. Jangan berselisihan dengan apa saja yang disampaikan oleh mereka. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati. Hati-hati terhadap perkara baru yang ada dalam agama ini. Fa inna kulla bid'ah dalalah. Kenapa harus hati-hati? Karena setiap perkara baru itu sesat. Kemudian di riwayat yang lain, wa kullu dalalah finnar. Setiap yang sesat itu pasti dalam neraka. Nah, ini ada 3 pesan dalam hadis ini. Ini salah satu hadis
yang menerangkan tentang bid'ah. Kesimpulan dari hadis ini, yang pertama, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kita hidup sekarang ini tidak ada lagi Rasulullah. Yang ada para ulama, yang ada orang-orang alim. Orang alim ini untuk bisa kita mengambil ilmu padanya harus bersanad kepada khulafaur rasyidin. Kenapa? Karena Rasulullah memberi mandat petunjuk kepada khulafaur rasyidin. Maka setiap orang yang mengajar, setiap orang yang belajar harus ilmunya bersanad kepada khulafaur rasyidin. Kalau ilmunya tidak bersanad kepada khulafaur rasyidin, apa yang disampaikan itu masih meragukan. Kita tidak memvonis sesat langsung, tidak membid'ahkan langsung. Mitir drone batho nebut bat Tunku A, tanya Tunku A. Tunku A itu sama siapa ngajinya? Bersambung tidak kepada khulafaur rasyidin. Ini wasiat Rasulullah. Berpeganglah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Pesan Rasulullah. Maka ilmu ini harus bersanad berdasarkan hadis ini. Main tanya idron balung, mandron ku natana, pegah-pegah ke gua mendeng. Ilung natana lembut. Saya belajar sama Abu Syekh Hasanul Basri, Abu Mudi. Ya, beliau dengan sakit, semoga baga pulih, ngangkat penyakit Allah Subhanahu wa taala. Jadi lembut ba Abu Mudi. Kemudian sanad keilmuan kami ke Imam Malik. Karena dari Imam Syafi'i ke Imam Malik. Imam Malik ke Nafi' Ibnu Umar dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dari Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kelong enam tanah lembut. Kata lu ajak langgli lu rumpah kan. Bukan saya baca-baca di YouTube, bukan saya lihat YouTube. Itu yang di YouTube sebagai pembanding. Drone ane buat balung. Drone jadi pegah baurang. Ilmu kami bersanad kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi pegah baurang. Apa alasannya? Karena saya ngaji sama Tungku Mur sama Abu Mudi. Secara tidak langsung kami cucu Abu Mudi. Ya kan? Ya. Kemudian panjang mirun. Mia perlen nak dengar sanad keilmuan leh asa semayang maghrib di daerah Halung. Leh tahu aja ikut sanad keilmuan di daerah. Ikut secara nazam. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi', Ibnu Umar, Sayyidina Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar Rasulullah bersabda bahwa Allah telah menjaga lisan dan hati Sayyidina Umar. Maka apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar itu benar, enggak ada salahnya. Maka rata-rata mayoritas ulama Aceh bersanad kepada Sayyidina Umar. Maka clear Islam di Aceh. Sayyidina Umar kan doang kan. Clear. Maka agama di Aceh ini, kenapa agama di Aceh sampai hari ini masih kuat? Ini baru sekarang mau digoyang sama Wahabi. Mau digoyang besar-besaran. Lagi kajamun kana Wahabinya. Manjangun matai mutom yubru ipreh wongo ni. Nyo karamenga ni. Kenapa kuat? Inilah karena garis Sayyidina Umar. Garis Sayyidina Umar kalau sudah maju jangan tidak mundur. Nampak? Itu nana sana ilmu yang dibuat balung. Nanti dibuat bandung lain nasi sana ilmu. Ulama di Aceh, semua pimpinan daerah di Aceh mempunyai sanad ilmu. Walaupun mereka tidak pernah menyampaikan di mana saya ngaji, sampai ke mana sanad saya. Tapi jelas itu pesantren-pesantren semua punya sanad ilmu.
dan sanad ilmunya kedih Pak Buya Mudawali le yang pun ilang baru dodalo Abuya Akrum kali baru dodalo. Itu pesan yang pertama, bahwa ilmu guru murid belajar harus kepada guru yang bersanad, guru ilmunya harus bersanad kepada Rasulullah SAW. Kemudian pesan yang kedua, bahwa suatu saat kita memang akan berada di suatu keadaan, di suatu masa yang mana pada masa tersebut sangat banyak syubhatnya, sangat banyak fitnahnya, dan sekarang kita sudah berada di saat itu. Ini sekarang ini, baik di Aceh, di Pulau Jawa, dan di tempat-tempat yang lain. Yang dua, kesimpulan dari hadis tersebut. Kemudian ada satu lagi hadis yang kami bacakan, yang nak baca tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ahdasa," siapa saja yang menciptakan perkara baru, fi amrina hadza, di dalam agama kami, malaisa minhu, yang tidak bersumber kepada kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan, siapa saja yang beramal. Nah, di sini nyo kalau jelaskan makna bid'ah yang dengar bukan. Berdasarkan dua hadis ini, yang dengar bukan bid'ah. Benti baca kali bid'ah. Bid'ah ada dua maknanya. Ada secara loghat, ada secara istilah. Ada secara loghat, ada secara istilah. Arti loghat secara makna kamus Arab itu loghat. Kalau istilah, makna yang dipakai oleh para fuqaha, oleh para ulama, istilah syar'i. Bid'ah secara loghat artinya setiap yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah pada loghat. Setiap sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya namanya bid'ah. Pertama ada kapal. Itu kapal itu perbuatan bid'ah, namanya benda bid'ah. Kenapa? Karena sebelum ada kapal belum ada kapal. Lah, sebelum ada kapal belum ada kapal. Pertama ada kapal, bid'ah namanya. Pertama ada sandal, tilok, bid'ah. Setiap penemuan baru, benda baru, ucapan yang tidak pernah terucap sebelumnya, perbuatan yang tidak pernah ada perbuatan itu sebelumnya, itu namanya bid'ah secara lokal. Yang tidak ada sebelumnya. Sebelum kita ngaji di sini, ngajinya di masjid. Kayak masjid di teras ini ngajinya. Setelah kita ngaji di teras, ngajinya di samping. Itu ngaji di samping itu bid'ah karena sebelumnya nggak ada, yang ada di sini. Tempatnya itu bid'ah. Setelah di samping kita ngaji di sini, tempat ini bid'ah. Karena sebelumnya kita tidak ngaji di sini. Tempatnya ini bid'ah. Tapi itu bid'ah pada lokal. Nak nampung? Kak. Oh ini ingat juga. Ingat juga. Setiap ada penemuan baru yang tidak ada contoh sebelumnya, bid'ah. Tempat cuci tangan itu sebelumnya nggak ada. Ya. Nampak loh. Kan nggak ada contoh itu sebelumnya. Enak kan?
tempat itu namanya bid'ah. Tapi bid'ah logawi secara logat. Kalau secara logat dia tidak berkaitan dengan hukum. Tidak datang hukum kepada pengertian logat. Hukum ini datangnya kepada pengertian istilah. Pengertian bid'ah pada syara setiap kulluma yukhalifu syar'i, kulluma yukhalifu syar'a. Setiap pengertian bid'ah pada syara, permasalahan yang tidak termuat dalam Al-Quran, tidak termuat dalam hadis, dan berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Atau singkatnya, pengertian bid'ah pada istilah setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma', dengan qiyas. Itu bid'ah. Siapa yang bilang begini pengertian bid'ah? Yang bilang Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah bilang? Begini Rasulullah bilang. Man ahdasa fi amrina. Siapa saja yang membuat perkara baru, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu keyakinan, di dalam agama kami, ma laisa minhu, perkara baru yang tidak bersumber dari kami. Itu artinya perkara baru terbagi dua. Artinya ada perkara baru yang bersumber, ada perkara baru yang tidak bersumber. Ya kan? Siapa saja yang membuat perkara baru di dalam agama kami yang tidak bersumber dari kami, maka itu tertolak. Artinya siapa saja yang berbuat perkara baru, yang membuat perkara baru pada urusan kami dan bersumber dari kami, itu tidak tertolak. Maka bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah qabihah sayyi'ah, artinya bid'ah jelek, itu artinya tidak bersumber dari kami. Ada bid'ah hasanah, itu artinya bersumber dari kami. Nampak? Kanya ile nyan ki pinah ile tabo. Pinah ile tabo. Bid'ah pada logat, bid'ah pada istilah. Peduk ile tabo. Mek jutan peduk ngendol anjir nicok tenuwo nde. Timpalah toto ino bacur. Untuk den ko guna ye thalo mather. Pamangan negro-gro. Kemudian bid'ah bagi dua tanya. Bid'ah qabihah dan bid'ah hasanah. Kemudian cukup banyak masalah baru. Masalah baru cukup banyak. Diakui ataupun tidak diakui, permasalahan baru itu cukup banyak. Kenapa? Karena zaman hidup kita sekarang bukan zaman hidup para sahabat. Setelah Rasulullah wafat, maka generasi ini beralih kepada generasi sahabat. Kejadian yang terjadi pada masa sahabat, sebahagiannya tidak ada pada masa Nabi. Itu namanya perkara baru. Kemudian oleh para sahabat ini, ada yang menghukumi perkara baru itu dengan haram, ada yang membolehkannya. Yang dihukumi dengan haram itu namanya bid'ah qabihah, yang jelek, tidak ada sumbernya. Yang dihukumi kepada boleh itu namanya bukan bid'ah qabihah. Setelah para sahabat wafat, bergantilah generasi kepada tabi'in dan sampai pada hari ini, pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa idza tanaza'tum fi syai'in
Bila kamu berselisihan pada sesuatu, kenapa berselisihan? Karena tidak jelas referensinya. Ada sebahagian yang mengatakan ini haram, sebahagian ini mengatakan ini boleh, sehingga terjadilah perselisihan. Allah memberikan solusi, farudduhu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Artinya kias. Kenapa kias? Karena arti kias raddul far'i ilal asli. Kembalikan kepada permasalahan yang tidak ada dalam Al-Quran kepada permasalahan yang ada dalam Al-Quran. Maka setiap permasalahan baru yang termuat di dalam kias itu bukan bid'ah namanya, karena ada sumbernya kias. Permasalahan baru yang tidak termasuk dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma', dalam kias, itu namanya baru bid'ah yang jelek. Yang nampu boleh? Beda dah dengan nampu boleh kau hana. Jadi kita pegah dengan naudeng baca-baca pegah bid'ah ke doang nak tahu. Wahabi di Pulau Jawa hari ini mengharamkan masyarakat, bukan mengharamkan, tidak membolehkan masyarakat untuk beli boh rom-rom. Nan depu orang ni kan? Depu kan? Oh, anak update agak berita orang. Ika update berita. Kenapa? Karena boh rom-rom ini kue yang tidak sunnah. Secara tidak langsung mereka menuduh ini kue bid'ah. Hanya bid'ah logawi tabahana beruru mata Nabi. Belilah kurma di toko kami sesuai dengan sunnah. Jadi lagenyan kejamnya sampai menghancurkan ekonomi masyarakat yang menjual kue demi pemaju toko drom muka buah kurma. Lagian kejam. Anak update agak berita rone. I gambar menyolong thang gambar borok biji gambar. Bahasa Indonesia kedua oleh kentikan bagi borok mak dah yo. Itanya buah Malaka bukan buah Malaka. Punya borok mak dah yo punya telah ada tiga dalam muka aku ipo ya. Ivan? Oh? Punah ni? Kelepon. Kau betul kelepon. Kanya kelepon. Munyo kuih di Aceh nah anda je kenan Malay tu. Biasa kalang-kalang ni lah munyo urinang buah babi kerodo ke. Dah kalang-kalang dia unun au dia. Baru dah yang nak nate buatnya. Nyamban-banan kuih di Aceh. Jadi mereka bilang itu kue tidak sesuai dengan sunnah. Belilah kurma karena itu sesuai dengan sunnah. Terus bak tingkatnya. Kita jawab benar itu bid'ah logawi. Bid'ah pada logat. Bid'ah pada logat tidak dikenakan hukum syar'i. Hukum logawi pada pengertian logawi itu tidak berkaitan dengan hukum syar'i. Hukum syar'i ini berkaitan dengan pengertian istilah. Nyo tanpa contoh mendadak bukan. Nyo bid'ah kampung kan. Jadi bid'ah secara syar'i setiap perkataan, perbuatan, keyakinan yang berselisihan dengan Al-Quran, Al-Hadis, ijma' dan qiyas. 4. Adapun perkataan dan lain-lain yang tidak berselisihan dengan sumbernya, maka itu tidak dikatakan dengan bid'ah pada syar'i, walau ia bid'ah pada lughat. Mana dalilnya? Dalilnya karena Rasulullah bersabda dengan tegas, perkara baru yang tidak bersumber dari kami. Artinya perkara baru yang bersumber dari kami silahkan.
Inilah asal muasal terjadinya kias. Ini hanya kamu boleh. Bega contoh. Maulid Nabi. Wahabi paling anti Maulid Nabi. Ikut lewatnya. Kan kenapa ada peringatan Maulid Nabi? Kenapa di 12 Rabiul Awal? Kan 12 Rabiul Awal juga hari meninggalnya Nabi, hari wafatnya Nabi. Secara tidak langsung kita juga ikut merayakan hari wafatnya Nabi. Dan tidak ada contohnya. Macam dipegang. Katanya yang Wahabinya, kamu pernah ke Maulid? Kamu pernah ikut acara Maulid? Nggak pernah, karena bid'ah. Sesekali ikutlah ke acara Maulid. Coba lihat di Maulid itu apa, orang makan biawak di sana cikalan tiga jejak. Jak betroh kalan bede, bek rugoma sakit hati. Pernah? Kalau nggak pernah, yuk sama-sama sampai ke tempat Maulid sana. Apa yang ada? Yang pertama, orang membawa barzanji atau zikir atau selawat yang lain-lain, model lain-lain. Baca selawat. Yang kedua, orang bawa makanan atau ada yang masak makanan di situ, bersedekah makanan kepada sesama. Sedekah berarti yang kedua. Yang ketiga, menyantuni anak yatim. Yang ketiga. Yang keempat, kita berjumpa dan bisa bersilaturahmi. Secara tidak langsung bisa bersilaturahmi. Pertanyaannya, baca selawat bid'ah atau tidak? Nah, bid'ah. Oh, tidak. Baca selawat tidak bid'ah. Makan kenduri bid'ah atau tidak? Makan sedekah, kenduri bahasa Indonesia, bahasa Arab sedekah. Tidak bid'ah. Menyantuni anak yatim bid'ah atau tidak? Tidak. Silaturahmi? Tidak. Inilah berkumpul 4 perkara ini namanya Maulid. Dan diambil tanggalnya hasil musyawarah. Tidak mesti di 12 Rabiul Awal, jadi bapak tanggal lain. Yo kegiatan. Ziarah kubur bid'ah. Coba kita lihat bersumber ataupun tidak kepada asli. Ziarah kubur. Ziarah artinya pergi, berkunjung. Sampai ke kubur putabut. Itu ini jawab kubur putabut kubur. Baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu bid'ah tidak bersumber atau tidak bersumber? Bersumber. Allah berfirman dalam Al-Quran, Faqra'u ma tayassara. Bacalah apa yang bisa kamu baca dari Al-Quran. Dan Allah tidak mengistisna, tidak mengecualikan. Kecuali Allah berfirman begini, bacalah Al-Quran kecuali di kubur. Yang nggak boleh baca, nggak ada dalam Al-Quran. Itu mungkin Al-Quran lain yang turun sama mereka. Kalau Al-Quran sudah ada, nggak ada. Nyambut. Kemudian tahlil. Apa yang ada dalam tahlil? Baca qul huwallahu ahad, baca la ilaha illallah. Kemudian kirim pahala. Mereka bilang nggak bisa kirim pahala pada orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, nggak bisa. Karena orang hidup nggak ada hubungannya lagi sama orang mati. Ini kan beda konteksnya. Ini ada. Kita kirim pahalanya bukan kepada orang mati, garis bawah, digaris bawahi, tapi kepada roh. Roh itu nggak mati. Yang mati, yang jadi bangkai itu tubuh. Roh nggak mati. Jadi dikirim doa kan? Allahumma ausil thawaba. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang kami bacakan ini ila ruhi, kepada roh si fulan bin si pulen. Si fulan pulen itu yang sudah meninggal, rohnya masih hidup. Kita hidup, roh hidup, kirim orang hidup kepada makhluk hidup. Siapa bilang nggak sampai? Yang beda konteks. Makanya pikir ada kirim pahala ke mayatnya, pikir kan ke roh.
roh, enggak mati roh. Karena untuk merasakan azab dan nikmat. Kenan tak kirim. Mesti yang naurung doa menaukeun. Mesti yang kamu meninggal yang kuahid. Kakang kuahid lanjut salah. Nya nyampe lagi doa Allah panjang umur. Karena yang pendakwa sangat bermanfaat pendakwa. Sebab Allah Taala kelebihan beda-beda. Dronian engkau Abdul Wahid lebih kelebihan Allah dakwah. Le tu punya orang, le lah ke turun. Layak beda-beda. Nya lagi doa panjang umur. Yang buta rempuk dengan long yang ceramah. Yang pah malah rabu 3 tahun dah. Bet tajuk mimbar ino dia hidup di belakang apa? Ino empat ayat tahu dia. Mesti orang Wahid meninggal. Nya ben ke Wahid nyalong. Wate nama dia takun. Allahumma usil tawaba ila tungku Wahid takun. Yang salah. Tapi yang betul ila ruhi tungku roh. Yang kesalah kena. Kan salah awaknya salah. Kira kena tak ajak kirim ke tubuhnya kan. Kata yang buatnya datang nama dia kah? Enggak, bid'ah. Pigilah sekali, enggak apa-apa. Pergi sekali. Bid'ah kamu biar saya tanggung, pergi. Biar kamu dengar bagaimana bacaan kami. Mengai dengar lewat yang kesuara kirim baik gaduh dah buta lebih luar. Nak nalam yang masalah. Anak kaji Wahabi ayah yang lain ada lain manteng Ahlussunnah wal Jamaah kagaru. Di rumah. Kita punya pendapat, menurut pendapat kita tidak sampai, enggak masalah. Yang penting jangan menjelek-jelekkan orang yang berpendapat sampai. Nampung? Mana masalah? Kita punya prinsip. Orang lain juga punya prinsip. Tapi jangan menyalahkan, jangan membid'ahkan. Ilung yang takiate, ilung takiate Wahabinya suka membid'ahkan, mengkafirkan. Pokoknya yang bukan seperti guru mereka bilang itu semua sesat. Coba nimin ubena ulai purna. Ini kalau berwudu harus dari sini. Adik, hanjit dari ino keno. Mesti dari ini. Karena Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa aidiyakum ilal marafiq. Ilal. Mereka tidak ngaji bahwa ada ilah bermakna ma'a. Itu enggak ada. Wa aidiyakum, tangan kamu sampai ke siku. Kan dari tangan sampai ke siku. Jadi enggak boleh. Kemudian ada lagi firman Allah Ta'ala. Itu enggak dibaca lagi. Dan kaki kamu ilal Ka'bah ini sampai kepada mata kaki. Ilal juga. Ujung kaki sampai kepada mata kaki. Nyampe ujung kaki. Masih dalam rukun salat. Masih dalam rukun wudu. Ilal Ka'bah ini sih. Wa arjulakum ilal Ka'bah. Dan kaki-kaki kamu sampai kepada mata kaki. Nyan tagai masalah. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, tetapi memang dibid'ahkan permasalahan tersebut. Nyan langsung ponis yuhantah sembahyang. Ini dia nanti sembahyang lagi. Pakai celana jingkrang. Hukumnya sunat. Sunat memang. Artinya orang yang enggak pakai itu bukan bid'ah. Yang pakai pun bila menganggap dia itu paling sunnah jadi haram, ria. Berjenggot hukumnya sunat dan sunat. Berjenggotnya sunat. Orang laki-laki yang tidak berjenggot hukumnya makruh. Yang sudah berjenggot tapi nggak mau melihara jenggot hukumnya makruh. Kecuali ada hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Ilung na yang bolehkan anak kawaron. Awak kalau pelihara jenggot ilung.
Kita akui itu. Tapi jangan kita bilang sunnah. Jangan kita gantung kalimatnya sunnah. Sunat bilang. Bukan sunnah. Kalau sunnah itu jalan Rasul. Artinya orang yang nggak berjenggot langsung bid'ah, neraka. Orang Indonesia rata-rata emang nggak berjenggot. Kita memang model hana jenggot. Biamda kiro. Firdaus. Apa nane? Obat Firdaus agenda urang nan. Rata-rata, nah orang Indonesia rata ada na jenggot, jenggot gelah-gelah kau mana yang kita. Orang Arab memang berjenggot. Jadi kalau kita bilang yang enggak memelihara jenggot bid'ah, masuk neraka, aku rara dalam surga. Bagaimana? Kita akui, tetapi artinya kita mengatakan itu sunat, bukan sunnah. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, ini intisari firman-Nya, ada bekas sujudnya di muka. Pengertian bekas sujud ditafsirkan oleh mufassirin, oleh ulama tafsir, bahwa pada pagi-paginya orang tersebut nampak kelelahan, matanya nampak lelah. Kenapa? Karena semalam suntuk dia berkemudian. Jadi matanya hai belit itu namanya bekas sujud. Mata hai belit lima. Sebagian ulama tafsir lain mengatakan bekas sujud itu artinya pada pagi-paginya di keningnya ini, batalaknya, ada bekas pasir. Kenapa? Karena para sahabat dulu urian hana keramik lagi yang langsung ketika semayang katanya. Jadi bengah-bengahnya manteng natinggal. Mendengar. Ada sebahagian lagi ulama tafsir memaknai asari sujud bahwa matanya nampak merah karena tidak cukup tidur. Itu yang dipahami oleh ulama tafsir. Orang karena beribadat selalu bersalat, rajin salat, bangun malam, sehingga di sininya ada warna hitam. Itu alhamdulillah. Nah hitam ini. Kalau hitam tu ini hitam roh tak namanya hitam. Ya alhamdulillah. Tapi bukan berarti kalau tidak menghitamkan ini tidak ada tanda-tanda orang yang salat, itu salah. Bukan berarti kita harus menciptakan ini. Tiak ketok dalah tu. Tapi orang yang hitam ini jangan kita lecehkan. Baik tak peleceh orang yang hitamnya. Kadang-kadang beliau ulama. Beliau benar-benar orang ahli ibadat. Karena selalu dalam keadaan sujud sehingga ini membekas. Ya baik tak ngejek. Juga kita yang sudah begini jangan merasa bangga, jangan merasa orang lain yang enggak ada asari sujud. Jadi ria itu namanya. Nampak? Enggak, udah hitamnya. Ulama-ulama zaman madu rata-rata hitam. Karena yakin bagi ibadah. Tapi kan berarti pada sujud aplu-plu. Awalnya ulama Wahabinya ciprati memang beri lagi pega cim titik. Lagi solin kan? Solin kan? Ya lagi ya. Jadi kesimpulan bahwa bid'ah secara logat itu artinya setiap perkara baru yang enggak ada contohnya, yang belum ada contohnya. Secara syar'i setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap keyakinan yang berselisihan dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Adapun perkataan, perbuatan, keyakinan yang sejalan dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas itu tidak dikatakan dengan bid'ah. InsyaAllah nanti nyata yang lum pegah-pegahnya lum bi gedro untuk diperbanyak mengat baca. Nyoka hanantong lum jelaskan nilai di kampung belum bi.
Kayaknya le wallahu alam bisawab ilaihil marji wal ma'ab. Nyo malam Rabu ke perpisahan nyo Rabu nyo perpisahan. Kapan Rabu ke kamak megang pun. Karena mungkin ya buat malam megang. Urat hati di kala linggo di nawon tanya kenapa belum Rabu. Nah, mana bio malam megang. Murai. Jadi ya, insyaallah nanti ya. Tapi don dah pertanyaan menok ketua lomba PJ tapi don macam mana menok abada berke sidoro urang wahabinya yang memang berbeda dengan kita, apakah bisa kita menuduh mereka itu tidak muslim lagi, bertikad tidak muslim? Itu macam sama lagi tanya pun memang hana muslim di urangnya keluar. Tidak boleh kita tuduh kafir karena sangat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sangat berhati-hati memvonis orang kafir. Cuma kita hanya bisa berkata mereka sudah berada di jalan yang tidak benar. Itu saja. Tidak boleh. Bahkan kepada orang kafir sendiri kalau kita panggil hai kafir itu nggak boleh. Tapi harus kita tambah hai kafir sekarang. Dan sekarang dia masih kafir. Karena besok kita tidak berani menjamin. Ya, itu jamin dengar. Jadi begitulah berhati-hatinya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengkafirkan orang lain. Tapi imam tidak bisa kita ikut. Kalau dia yang jadi imam salat, tidak bisa kita ikut. Karena itu namanya kelompok inat, kelompok keras kepala. Hanya ikut. Mana dengar, kamu ada kawannya yang itu. Oh, apinya Jamaah tabligh bagus. Jamaah tabligh yang mau belajar di tempat saya ada satu orang sudah ikut belajar bersama kami mulai dari kitab Yana kalau nggak salah sampai Kamali kalau nyoba jalur itu. Dan kota IPU bahkan bagus. Yang nggak bagusnya kan ada sebahagian yang memang mengutamakan ibadah beramal daripada mencari ilmu. Tapi kalau sejalan kan sangat bagus. Kayak saya bilang sama Tunku yang belajar sama saya, ini tolong ilmu yang sudah ada ini diajarkan kepada murid-muridnya, biar sejalan antara amalan dengan ilmu. Ya. Betul. Kafirnya dua. Ada hati kafir memang keluar dari Islam, ada hati kafir mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah. Kan ada nikmat kepala untuk berpikir, dia tidak mau berpikir. Ada juga yang demikian mana kafir. Jadi beda teman-teman maju. Dia matang nari maju. Nyawanya enggak tapi kafir dia ini kayak kafir dia banyak. Biasanya hanya kita belah ada yang karena kejam kan. Punah suami saya, kunci suami saya kan. Tadi Pak itu lomba api. Oh ya. Oh kamu tuh. Kamu tuh ya kan suami saya kan. Nya dah dilihat orang lain orang aku. Uka dan aja dalam larabu kuno anak aku sih. Nya uka beda lah kan yang pegang ilmu. Bang, nyauri nang bang ngaji yang malam Rabu mulai ini. Nya hana menaji udah rumah ngelakei di abang ya aku larabu ku ya ana. Nya berarti kan Pak Lung ya aku larabu bapak larabu lain tahu ya.
Abana, saya ingin bertanya, apa ada jodoh? Oh ya, ada jodohnya. Saya ingin bertanya, bila saya lupa bacaan Al-Fatihah, apakah saya harus sujud sahwi ditambah rakaat dulu? Misal rakaat pertama kita tidak baca Fatihah, teringatnya di rakaat yang kedua, maka rakaat yang kedua ini dia menutupi rakaat pertama. Rakaat ketiga posisinya di rakaat kedua, rakaat keempat posisinya di rakaat yang ketiga. Jadi kita tambah satu rakaat lagi biar cukup 4 rakaat. Kemudian di ujungnya baru sujud sahwi. Saya ingin bertanya, bagaimana cara akad jual beli online? Bagaimana hukumnya? Tidak bisa diakad karena yang di sana sistem, yang di sini sistem. Jadi kalau online demikian nggak boleh, tapi kalau online dengan HP boleh. Ada begini, memang langganan kita di Medan, toke di Medan, kita buat akad, yang toke yang angkat HP, kita pegang HP. Saya beli barang kamu dengan harga sekian, misalnya, itu boleh, nggak apa-apa, karena bukan sistem yang bermain di sana, memang orangnya. Tapi yang langsung sistem, ya tekan iya, oke, atau no. Ketika toke. Ibadah lo, Anda siap mengirim uang sekian? Oke, yes. Itu sistem namanya, nggak boleh. Saya ingin bertanya, bagaimana seorang suami menceritakan atau mengada-ngadakan keburukan istrinya kepada keluarganya, dan keluarganya pun percaya apa yang suami bilang. Anda kopeh sama keluarga Anda, nggak boleh kan, haram hukumnya. Tadi baik si suami haram menceritakan keburukan istrinya walau memang istrinya buruk, karena buruknya istri itu cerminan suami, dan si istri pun nggak boleh menyampaikan keburukan suami. Anjir, kenapa? Karena si istri itu kalau dia orang bagus nggak mungkin dapat suami orang jelek. Sudah tentu dia yang lebih jelek daripada suaminya. Jadi pegang betul betul. Ina yang tiba lagu doa pak rumah. Nyiapin anak menikahnya mempidil lah. Jadi kok katanya kalau apa? Udah hai latih tapi lagi doa agak meninggal. Ingat ini nabung malang kampung. Kada kodo. Aku brokai. Gedampa salah satu buat bikinang ambo. Anak pah dabu tira pipingan-pingan ode muka dengero. Gati tagai lain ana mono. Man gendrum nom-nom kan. Jadi namanya yang ada hanya pegang bro. Tak pegang. Tiba nak mubah kalau kau kah, yang nak mubah tu. Kau hai awak yang kamu tu pegang bro kalau punya enjak. Cap sempol. Ini jempol kaki ke jempol. Saya ingin bertanya, seorang anak pernah berhutang kepada ibunya. Jadi si anak itu tidak teringat lagi apakah sudah dibayar apa belum. Sedangkan si ibu sudah meninggal, bagaimana cara membayarnya? Apakah boleh si anak mengansur cara pembayarannya dengan bersedekah pada masjid atau daya? Diniatkan kalau kita punya keluarga banyak, ibu punya anak-anak yang lain, harta ibu itu setelah ibu meninggal menjadi harta ahli waris. Artinya berarti berapa kita berhutang sama ibu? 100.000. Ibu punya anak 4 orang, berarti per satu orang 25.000 bila perempuan semuanya. Atau laki-laki semuanya 25.000. Tapi kalau kita memang anak tunggal, yang lain nggak punya anak ibu, itu baru boleh kita bersedekah ke masjid atau ke daya. Niatnya itu. Tidak teringat lagi apakah sudah dibayar. Walaupun teringat, kita tetap berhutang sama ibu. Tetap berhutang sama ibu. Apakah dalam bentuk uang atau dalam bentuk jasa, hutang itu tetap ada. Bayar juga.
Saya ingin bertanya, apabila seorang wanita salat berjamaah di musala dan tidak ada jamaah wanita lainnya, hanya ia sendiri jamaah wanita yang lainnya jamaah laki-laki, yang ada maunya. Ada maunya, tok tidro, gelain agama mendung. Ngayan tidro tok yang ada yudai mau mideho, yang ada buah biliko tidro. Yang ada maunya, hukumnya haram. Haram aja ya. Jadi mau yang pun aku gak miliko tidro, agama mendung. Saya ingin bertanya bagaimana cara salat istikharah yang baik dan benar, dan kapankah waktu istikharah? Sengaja saya salat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah. Setelah salat istikharah, baca doa yang ada di dalam Yasin kecil, kan ada Yasin yang model tebal. Yasin dulu. Di daftar isinya ada doa istikharah. Baca doa itu di titik-titiknya. Di doa itu ada titik-titik. Di titik-titik itu disebutkan apa hajatnya. Diulangi selama 3 malam. Insya Allah nanti ada firasat dalam hati. Kalau bukan mimpi, firasat. Dan itulah petunjuknya. Bagaimana jika seorang istri minta pisah atau cerai dengan suami karena tidak tahan dengan sikap suami yang selalu menilai istrinya salah? Kalau minta saja nggak apa-apa, tapi masalah dikasih atau tidak itu urusan suami. Minta cerai, minta pasrah kan? Minta saja nusyud, haram hukumnya. Istri yang minta cerai sama suami hukumnya dosa. Mak payah ada lagi, mak bangada lah ragam lagi. Allah kan itu kuat di drone tiba. Insya Allah Allah yang akan menjadikan sebab untuk si suami sadar bahwa istrinya minta cerai. Nampak? Allah itu kuat di drone karena ati drone memang hanya ngiling dengan suami itu pula Allah. Anak payah dipegah hari karenanya memang hanya dipegah oleh Allah. Biar Allah yang akan mengatakannya kepada si suami. Mau kan? Benar. Nyala dom serba salah. Sama suami, ya suami sangat jahat. Sikit-sikit main pukul, main antuk ulai, babinti. Anaga, kala ke pita, kelako, dalam kala ke kapubi. Tadi akhir deh. Kelako kan. Tri aja urinang lu pura-pura ada ugaran lebih. Sampai hati lo nangian. Gak pura-pura ada bibit. Kaki urinang. Ila kau bi. Malu biasa lu ke dok bibit le. Pura-pura. Tidak pada gua ada yang nanti dia udah. Belum dengan emosi. Jabatan ku hilang sah anjir. Jabatan ku luar langsa. Luar langkam yang kedai lalu timu belah hadis tutu berbatasan kala je. Kala je. Bapa pay motor bag balik ilan kita. Nah, cila dah munawrina, wateng lakonya lain nam perasaan. Pura kembru tak kai lako di. Yuje, engkau yang lako lain. Rupanya tem lupa lebih bro yang ada lah. Anak pre-pre yang mengantuk buku akte nikah. Boleh akte nikah. Menangkap. Saya ingin bertanya, misalnya saya berpacaran dan tiba-tiba menikah dengan pacar saya, tiba-tiba ibu drom nih. Apakah dosa saya selama berpacaran? Dosa selama berpacaran bila minta ampun Allah tetap mengampuninya. Dosa, tapi Allah tetap mengampuninya kalau minta ampun. Tapi sampai tiba-tiba di pernikahannya berarti kemen ni papa irupoi tidak merasa. Nyahe cerita. Saya ingin bertanya, apabila saya ingin berkurban di samping rumah ada musala Muhammadiyah, apakah kita bisa berkurban? Bisa langsung ke masjid ya? Bisa berkurban di musala atau langsung ke masjid boleh, nggak apa-apa. Nanti diserahkan kepada panitia penerimaan kurban.
Saya ingin bertanya, bila ada melahirkan di rumah sakit, tidak ada mandi wiladah, itu bagaimana hukumnya? Apakah berdosa karena meninggalkan satu rukun? Tidak berdosa, karena mandi wiladah pun nggak bisa salat. Karena baru bisa salat setelah nifas. Jadi yang nak tujuh teman tu. Nipres leleh nifas tiga dia berdoa dia mati mana orang tiga. Hai mano wajib, mano nifas. Punya mano biasa ada anak tu berdoa di mana wajib dia nak ada. Punya berdoa nak sampai di kilo. Hai itu kilo. Bila kita ada berteman dengan orang, hukumnya gimana bila dia ada bertamu ke rumah? Pokoknya kalau berteman dengan orang yang makan daging babi atau daging anjing, dalam kondisi dia basah atau kita basah atau sama-sama basah, tidak boleh pegang-pegangan. Bahkan benda yang dia pegang wajib kita sama. Kalau dalam keadaan basah, dia atau kita atau dua-dua. Saya ingin bertanya, jika ditarik ke belakang, lalu saf yang di depan menjadi kosong, bagaimana itu? Tarik zero, tapi yang di ujung ditariknya, bukan di tengah. Karena kita kan satu orang tadi. Kita satu orang langsung ke sebelah kanan, paling ujung sebelah kanan berdirinya. Kita tarik orang yang paling ujung juga, jadi nggak kosong di tengah safnya. Saya ingin bertanya, bagaimanakah hukumnya berzikir dengan membesarkan suara pada saat jamaah sedang salat dikarenakan masbuk? Karena atau ini nggak boleh sebenarnya. Kalau lagi salat wajib, kita sedang berzikir, perkecilkan suara. Jadi ini masjid, dengar tak berzikir, teteh kena utama. Karena ini bukan masjid maksur, beda dengan masjid Dayak. Kalau masjid Dayak maksur, artinya jamaahnya memang sudah terpantau dan sudah terikat dengan satu peraturan. Jam berapa harus jamaah, jam berapa selesai jamaah. Tapi kalau di sini nggak terpantau karena ini masjidnya masjid umum, siapa saja boleh lewat. Jadi ketika kita sedang berzikir pakai mic misalnya, tiba-tiba ada masbuk, ini mic kita matikan dulu. Nanti orang itu selesai, baru kita lanjutkan lagi, baru kita hidupkan kembali. Gairo na, nanti nak budin lo, kado boleh budin lo, bawa putus gini kan lah, telur ramai urus mayang gitu. Anak masalahnya, pokoknya dekat tu mati. Saya ingin bertanya, misalnya ada masjid dekat rumah kita, lalu selesai sembahyang kan ada berdoa, apakah kita di rumah bisa sebut aminkan? Kalau terdengar boleh. Ini dia dengar tu amin. Yang dia dengar apa tu? Saya ingin bertanya, apabila kita mengambil uang di bank itu riba, dan apabila mengambil rumah yang disediakan oleh bank konvensional atau bank syariah dan kita membayar cicilan tersebut, apakah boleh? Begini caranya. Kita mau beli rumah tapi nggak ada uang. Ini lo purno. Jangan ya belanja rumah, beli dah purno itu 2 tahun lah rumah nanti belanja. Kita mau beli rumah tapi nggak ada uang. Kita pergi ke pihak bank. Kita bilang sama pihak bank, mungkin nak orang kerja bank yang mumpung bilang nak tampung. Apakah ini apakah tolong Pak atas nama bank, tolong dibeli rumah itu. Nanti saya beli sama Bapak, sama bank. Jadi bank yang belum rumahnya, baru kita tak belum bank. Kenapa kalau bank yang beli sah? Kenapa? Karena uang yang digunakan oleh pihak bank belum tentu bunga. Boleh jadi bakji, budai bak, pokoknya belum tentu. Makanya je lagi yang sistem bicara ni. Di belum bank dia belum bank. Yang lagi yang surah hayah jadrung kan? Ode nak pengajaran kalau yang surah hayah jadrung. Yang dengan ya belum berapa. Saya ingin bertanya, apa alasannya
berdiri dalam salat dan duduk dalam salat diwajibkan menyebut nama Allah wassalam. Jadi berdiri Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu hadis Nabi. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Rasulullah salatnya demikian, maka kita ikut demikian. Yang dalil. Jadinya anak pelili dia olah-olah yang kita kaji lagi aja. Anak pelili dia surbo dia ada mampu dia. Saya ingin bertanya, memiliki seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, selalu menjelek-jelekkan anaknya hanya berdiam diri lagi, memang tidak banyak ngomong, karena si anak kalau udah ngomong menyakitkan, maka dia tidak bercakap dengan ayahnya kalau tidak ada keperluan. Apakah si anak berdosa? Dia hanya menghindari supaya tidak berdosa. Menghindari untuk tidak berdosa itu tidak dosa. Anak buku daripada tersebut lebih ke tahindah. Maknya yang ada berapa nimenya di tim berapa bahaya. Nah dendam semua. Saya ingin bertanya, saya merasa serba salah jadi istri. Kawan tahu. Bah serba salah namanya. Nah serba salah, serba jadi kan serba salah. Gampang serba jadi. Serba salah kan. Saya tidak punya hak bicara mengeluarkan isi hati. Suami saya selalu melarang saya untuk bicara. Saya patuh, saya taat. Taat enggak? Enggak. Tapi hati kecil saya menangis. Ya, karena suami sering melarang saya untuk menasihati dia. Yang suami benaga. Suami anak terlalu keras. Terlalu menganggap dirinya bisa membawa orang lain ke jalan yang petunjuk. Anak sih. Ini salah sih. Betul. Bang baik ya, salah. Walaupun ada peti padanya, tapi makin baju ni, anak ukur tapi tinggal beda kali. Anak dia kadang nasi jual lagi agak ego baju. Ini yang peti kita lah dengan yang matu ni. Yang salah, pakai salah. Yang dia jauh nak gerak-gerak li tamat. Kan kena berah li pak je. Pak yang berah, okey dong, peti, pak je. Lagi yang benar baju. Karena suami sering melarang saya untuk menasihati dia. Hati saya tersiksa karena sebagai istri saya tidak berhak apa-apa. Apakah suami saya termasuk suami yang zalim? Mohon penjelasannya. Kalaupun termasuk, mau diapakan? Seandainya termasuk, mau diapakan? Apa mau dilapor ke polisi? Kalau tidak, bersabar. Idron boleh nyebut surat Maryam. Orang istri yang suaminya jahat banyak-banyak ngaji surat Maryam, baca surat Maryam. Insya Allah nanti suaminya melihat bagaikan melihat Siti Maryam. Bila perlu nama-namanya dibalik menjadi Siti Maryam. Hanya dibaca dengan hati yang ikhlas, karena Al-Quran di samping diturunkan sebagai ayatul muhakkamah, juga sebagai sejarah, juga sebagai syifa, obat penenang hati. Hati tersakiti karena suaminya enggak bagus. Insya Allah dengan banyak baca Al-Quran, hati ini terobati, suami menjadi bagus. Nyo Quran anane berzikirkan. Gaduh andalkan bedak dia tabe mengalak lakau. Mana nak galai? Nya rata-rata istri mengandalkan bedak. Nya lagi mah kan kedron kurinang lain enggak. Nya kedron juga tu. Penarik suami istri terlalu mengandalkan bedak, parfum, baju, jilbab, pernak-pernik. Bos. Bros. Jadi kalau itu yang kita andalkan, suatu saat ini akan fana karena itu dunia. Tapi kita padukan dengan syar'inya. Bedak tetap, parfum tetap, namun zikir tetap, Al-Quran tetap. Berdoa agar suami berubah tetap.
Baiknya mentang-mentang nyanyan. Padu pelotun ita cek drone. Nyana mudon le pelotun, padu pelotun ini cek drone. Wah pelotun balik ni. Umui mong pelotun kak kurung becut. Yang lengan. Aina budak je pun biasa drone aku belanja beda persana. Aku budak. Nah gue yang 80 juta je, 80 ribu je. Lah ke kajang mun anak pakai je ka kurung aku. Okey dah yang lam parfum je nak matang. Ani. Umur 60 dah yang lam. Nan pakainya matang diknya sebenarnya celaknya nak matang pakai. Nan pakai matang celak dah. Nah gua celak yang jamu-jamu yang dah belawak mall je. Kah umur 60 dom dah okey ke celak. Nah kalau lain lah. Umur 70 dom ana le ka pakai gedung kat tagai dah temu nak begini. Nyan tidak pernah berkili manyang luwa hana berkili luwa pun lu kita kan HP hana berkili tapu hana berkili yang fikir tagai panjang terus malaikat Israel yang tagai fikir nak fikir beragam menaci jadi kitanya tak pesona uri inang dengan tabanggakan uang tabanggakan penampilan suara lembut padahal hati tidak pernah berzikir dengan Allah jauh dengan istrimu dekat Allah tidak akan mendekatkannya pasti tidak tenang sakinah hendak kemeh sebab sakinah itu bukan dengan kemewahan duniawi tapi dengan sama-sama berzikir kepada Allahnya keluarga nah tak keluarga miskin kita upah mengenai nah keluarga miskin bengah jauh belang anak 5 roy rumah lele semang subah dagun kopi dan rubuh bawah pi jauh belang sama-sama ke sawah sampai ke sawah isteri cangkol suami cangkol bukan cangkol ini bangun pulang duhur salat nanti habis duhur pergi lagi pulang asar maghrib habis maghrib ikut pengajian majlis taklim kalau ada kalau tidak tidur tunggu isya nyan makanan ala kadar biasa geeh cukup banget kita dalam rumah tenang. Suami tidak ada perasaan takut dimarahi sama istri, istri pun tidak dihantui oleh perasaan takut dimarah sama suami. Anak berhasil manduk. Itanya kunci mata sama siapa? Ayah Fortune. Rumah Servi. Anak HRV. Anak ibu nyala, udah dah CPR. Tapi hantar melompat. Bapak, suami pagi habis subuh sudah berangkat kerja. Istri jam 8 berangkat kerja. Anak yang sudah besar-besar berangkat. Ada yang kuliah, ada yang kerja. Yang kecil sama baby sister. Pada kedamaian. Pulang malam, suami capek. Kenapa capek? Karena capek tadi ngomong sama orang lain di kantor. Istri capek. Kenapa capek? Capek tadi ngomong sama teman-teman di kantor. Jadi malam paling-paling ngomong dengan bahasa isyarat. Artinya kesan, pegah kesan manteng capek, jangan diganggu. Banyak kali kerjaan besok. Ini orang beda kejadian. Kehidupan kau mah rumah ngeremot, tuh pintu remot, tuh atas. Sama rumah tuh dalam, ipatu dalam tu. Urang bunuh kaya dalam tu ipatu, ide luar dia tu. Anak tahu tu ipatu bertindak di luar. Tiga gam gila yang mana kacau je dia. Tapi rumahnya suci, walau tidak bersih, walau tidak serapi rumah orang lain, tapi suci rumahnya. Al-Quran ada, ibadah yang kita Al-Quran. Anak mari, ada tu mari kudu kurang baca-baca. Ilung tersentuh ada lujak Jambi. Di rumah tu, nya rumah tuanya 4 tingkat, 3 rumah adat orang Jambi di situ tinggalnya. Jadi tunggu Jambi pegah balung ni, tunggu kita pergi ke rumah-rumah peninggalan orang Jambi, orang tua Jambi. Di situ masih banyak orang tua. Nanti tunggu lihat orang Jambi itu persis orang Aceh. Nah, jangan kenal.
Nyan kan orang Jambi nyan yang ka umum peloton mulai peloton wadah. Nyan lihat sembahyang asa, nyan alih kerja. Baca Quran pada rumah. Baca Quran. Baca Qurannya banyak rumahnya. Baca Quran rumah sederhana ada. Tapi Quran baca. Rumah baca Quran, suami baca Quran. Nyan orang Jambi. Memang kan mengandalkan kemewahan. Maka kebahagiaan bukan ukurannya pada kemewahan, tetapi kebahagiaan itu ukurannya pada sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sekian mandang. Lebih dan kurang dalam kepala kemah, kadang-kadang bahasa atau jawaban yang kurang berkenan. Cuman nyontik kan tanah wakaf daya. Insyaallah dalam minggunya dapat ijab kabul. Jadi drone yang naruh menuju sumbangan melalui kasu atau sosok melalui dalam grup rawatib untuk WA dalam grup. Pada WA-nya nejak ke budaya, ada tanah wakaf yang kabelnya nyainan tajab kabul. Untuk WA balik. Guna kagecak. Insyaallah singgah pengukuran. Mungkin lusa ijab kabul dengan po, kalian baru lu blok drone. Untuk peng yang kali drone nunjuknya nunjuk pulang lah untuk budaya. Juk pulang le Bandung, baru drone blok balung. Maka puno cara wakaf betul. Makanya kan drone setiap nunjuk sumbangan wakaf harus tercatat berapa, siapa, dan berapa nomor HP karena dihubungi. Tuh gede Bandung, enggak tacok peng rumah peng. Katanya benar pada nunjukkan, lu waktu ngomplo lu. Biar bagi peng raya. Kali Bandung baru untuk lunghei ijab kabul dulu. Lung blo tanah batun ku simete. Dan rasanya lu wakaf budaya. Lu blo ajit ka selesai. Awak juga akan selesai. Nah, mudah-mudahan lanjut. Insyaallah lu WA dan segala meraya kali tak boleh ijab kabul. Yang kenyan jadi yang nak kesalahan lun nyuruh lagi maaf berita kadang kan dari kesengajaan. Bukan di Korea atau sambung long pembahasan tentang Wahabi. Masalah kurban nari salah Abu Mudi. Ini bacaannya mentah. Langgrup rawatib Rabu nalung kirim, langgrup rawatib Rinang nalung kirim. Yang mentah dibaca masalah kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.